Inti kajian tuh kita mengingat kematian. Itu inti kajian. Orang yang mengingat kematian itu akan lebih tenang. Makanya kata Rasulullah, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah ingat pemutus segala kelezatan. Apa pemutus segala kelezatan itu? Kematian. Perbanyaklah mengingat mati. Firaun mau dengan sekaya itu meninggal juga. Qarun dengan kekayaannya meninggal juga. Kita mau punya rumah berapapun akan meninggal, kamu akan meninggal. Kita mau sesengsara apapun akan meninggal, akan meninggal. Makanya Bu, ada kisahnya nih. Ada kisahnya. Suatu hari Rasulullah pernah kedatangan tamu. Rasulullah biasa mengajar di masjid, kedatangan tamu. Datang tamu dari jauh kepada Rasulullah. Kemudian di syariat Islam kalau datang tamu harus di apa, Bu? Harus dijamu, betul kan? Nah, langsung Rasulullah mengutus seseorang untuk apa? Untuk mengecek setiap rumah istrinya. Coba cek setiap rumah istri-istri Rasulullah. Berapa, Bu, istri Rasulullah? 9. Berapa? 9. Yang apa meninggal setelah Rasulullah itu 9. Kalau ditambah sama Khadijah dan yang meninggal sebelum Rasulullah itu jumlahnya 11. Nah itu. Nah, Rasulullah langsung mengutus seseorang untuk mendatangi rumah istri-istri Rasulullah. Ditanya apakah ada makanan atau tidak. Dan akhirnya, Bu, semuanya kompak. Bilang apa? Di rumah kami tidak ada apa-apa kecuali air. Di rumah ibu ada apa, Bu? Ada jengkol, ada petei, ada apa lagi, Bu? Tarasi dan lain sebagainya. Itu, Bu, 9 istri Rasulullah kompak jawab, tidak ada di rumah kami kecuali air. Utusan itu kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada satupun dari istrimu yang mempunyai apa-apa yang bisa disuguhkan kepada tamu. Rasulullah langsung mengumumkan kepada para sahabat, man yudhaifu dhaifa Rasulillah. Siapa yang malam ini mau menjamu tamu Rasulullah? Ada seseorang yang angkat tangan dari Ansor. Saya Rasulullah, saya akan menjamu tamu engkau. Tamunya dibawalah ke rumahnya. Orang Ansor itu pulang bersama tamunya. Seseorang Ansor itu bertanya kepada istrinya, Neng, aya makanan tuh kanggo disuguhkeun ke tamu Rasulullah. Kata istrinya, malana illa kutu sibyan. Kang, ieu teh ayana naon kecuali makanan untuk anak-anak. Lamun ieu makanan disuguhkeun ka tamu, anak-anak moal makan. Cek orang Ansor teh, udah begini atuh, anak-anak tidurkeun we heula. Anak-anak sina tidur we heula. Nanti kalau makanan sudah disuguhkan, lampu dipadamkan, agak digelapkan, terus kita pura-pura makan supaya tamunya tidak merasa gak enak. Jadi tamunya menyangka tuan rumah tuh ikut makan, padahal makanan cuma cukup buat tamu. Akhirnya disuguhkanlah makanan tersebut. Pagi menjelang, si pemuda Ansor ini datang kembali kepada Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Wallahi ajaballahu bi sani'ikuma bi dhaifikuma lailah. Allah tuh takjub kepada apa yang kalian berdua lakukan. Maksudnya apa yang kalian lakukan, yang kamu lakukan dengan istrimu. Allah tuh takjub dengan apa yang kamu lakukan bersama istrimu, dengan kamu menyuguhkan makanan yang hanya cukup untuk tamu saja, dan kamu tidak makan. Dan saat itu ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Salah satu dari orang-orang beriman tuh, sifat orang-orang beriman adalah mengedepankan orang lain walaupun dirinya kesusahan.
walaupun dirinya kesusahan. Orang Bu yang bisa bersedekah saat miskin, saat susah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang miskin. Orang misalnya punya 2 roti, dia gak punya apa-apa, cuma 2 roti. Ada satu temennya yang miskin juga, minta roti, itu bisa dikasih itu roti itu. Soalnya apa? Dia merasakan laparnya. Makanya beda sedekah orang miskin sama sedekah orang kaya. Kalau ibu hanya punya 10.000, hanya punya di 10.000, bisa gak Bu sedekah 2.000? Bisa? Insya Allah bisa. Ibu punya 1 miliar Bu, bisa sedekah 200 juta? Mikir heula. Mikir heula Bu. Ibu punya 1 miliar, sedekah 200 juta, padahal prosentasenya sama. 2.000 dari 10.000 dan 200 juta dari 1 miliar. Tuh. Jadi kita mendengar kisah-kisah ini ya Bu, kisah-kisah dulu istri Rasulullah bagaimana. Kesengsaraan kita mah gak ada apa-apanya. Jadi tidak berhak itu mengeluh. Mau mengeluh segimana ke suami? Bang, atau iya kurang skincare habis, biasa alit deui, terus acuk ieu tos teu gentos sabaraha uleman. Pokoknya mah kudu we tiap kajian teh acuk anyar. Leres Bu? Eta ibu acuk tas 2 lemari. Acuk tas 2 lemari, anger we nyungkeun acuk deui ka akangna da gitu. Nah gitu. Nah gitu. Nah, keadaan kita ternyata tidak ada apa-apanya. Makanya Ibunda Aisyah pernah bilang, Ibunda Aisyah, kami keluarga Rasulullah tuh pernah 1 bulan dapur kami tidak dinyalakan api 1 bulan. Gak nyala satu kali sedikit pun api di dapur kami. Gak masak apa-apa. Kami 1 bulan cuma makan apa? Cuma makan kurma sama air. Kurma sama air. Ibu-ibu pernah Bu teu masak 1 bulan pernah? Aya nu pernah nu meser mah nya. Nu meser. Aya we nu meser wae. Gopur we nya gitu. Nah eta mah nya teu masak teh mah. Sakitu. Ternyata tidak ada apa-apanya. Jadi kita mendengar kisah-kisah ini pun, kisah-kisah istri Rasulullah, kita tuh gak berhak mengeluh. Kita mengingat kematian. Jadi orang yang lebih sering mengingat kematian, lebih tenang hidupnya. Karena apa? Karena dia akan lebih mudah bersabar saat kesusahan dan lebih mudah bersyukur saat diberikan rezeki lebih. Katakanlah misalnya suami ibu sedang kekurangan. Biasa nama nu uang bulanana 2 juta, iya bawa pulang kur 200.000. Kumaha rasana Bu? Biasanya dikasih 2 juta sebulan sama suami, ini jol-jol 200.000. Aduh senat nu juta aya proyek sahur suami itu. Aduh pusing. Tak coba Bu, ingat kematian. Eta 200.000 Bu, 200.000 cukup buat 1 hari itu Bu. Cukup buat 1 hari itu makan. Cukup buat 1 hari makan. Padahal kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, kalau kamu punya 3 hal yang kamu dapati pada waktu pagi, kamu telah menjadi orang terkaya di dunia. Hadisnya apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, fa ka'annama hizat lahud dunya. Artinya apa? Barang siapa di antara kalian yang mendapati pagi, bangun pagi nih ibu-ibu, mendapatkan 3 hal. Yang pertama, mendapat keamanan. Tidak dalam keadaan bencana, tidak dalam keadaan peperangan. Kita tahu ya Bu, di negara lain sedang ada yang berperang. Kita mah Indonesia alhamdulillah tidak sedang peperangan, aman. Apalagi kalau kita lihat di Palestina, di Suriah, perang ti dulu keneh dugi ka ayeuna. Itu yang pertama, keamanan. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat. Nah ini nih yang sering kita lalaikan.
Makanya kata Rasulullah ada dua hal yang sering dilalaikan oleh manusia, kedua kenikmatan, yaitu sehat dan waktu luang. Padahal sehatnya mahal, Bu. Ibu-ibu kalau cuci darah, berapa Bu biayanya? Berapa biaya cuci darah, Pak? Adalah mungkin jutaan, dan itu seminggu sekali. Tapi alhamdulillah organ-organ ibu masih berfungsi dengan baik, bisa menyaring darah dengan baik. Sehat itu mahal, Bu. Kalau ibu harus ke rumah sakit itu bisa habis jutaan. Dikasih aja sama Allah penyakit berat, habis tuh uang. Tuh itu yang kedua, sehat. Yang ketiga apa? Dia punya makanan untuk hari itu, nggak usah mikirin besok. Punya makanan untuk hari ini aja. Kata Rasulullah, faka'an nama hijat lahud dunia. Dia tuh seakan-akan punya dunia dan seluruh isinya. Kan besok kita belum tentu hidup. Punya makanan untuk hari ini aja, udah syukur. Ibu-ibu mah uangnya 50.000 oge udah khawatir. Padahal bisa jadi datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka besok. Bisa jadi ada suami misalnya dapat proyekan besok. Gak usah terlalu mikir dengan matematika manusia. Kan banyak ya kita dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Benar, Bu? Benar. Coba kalau dihitung-hitung Maya, Bu, kalau dihitung-hitung, misalnya suami ngasih ke ibu berapa, buat sekolah anak berapa, misalnya kalau ibu jualan hasilnya berapa, gaji suami berapa, dihitung-hitung. Tapi ternyata anak ke sekolah kan, gini kan, betul? Uang jajan dikasih ke anak-anak setiap hari. Ternyata banyak yang di luar hitungan-hitungan kita. Makanya kalau ada harga-harga naik, tuh kudu risau, Bu. Nyantai aja. Jangan ikut tren-tren. Ibu-ibu ngantri minyak goreng, ibu ikut ngantri minyak goreng. Bu, ayat-ayat yang minyak goreng mah rebus ya tuh leres. Nok rebus gak enak dah. Tuh kudu digoreng wae kolesterol tuh. Lebih sehat, betul. Jadi tuh genut ibu-ibu, bapak-bapak ngeluh. Nah, pas nikah mas nah body nate langsing ayo yeuna jiga tong. Bapak-bapak pada ngeluh. Tapi ada ya beberapa bapak-bapak yang memang suka yang gendut. Tergantung selera itu. Kalau misalnya suami ibu sukanya ibu gendut, ya ibu pertahankan kegendutan ibu gitu. Jadi nanya, Bu, Pak suka yang langsing atau suka yang gendut? Nah, kalau bapak-bapak misalnya suka yang langsing, ibu berusaha diet, Bu, untuk menyenangkan suami, dan itu berpahala, Bu. Berpahala. Nah gitu ya, Bu. Ayam minyak gorengnya udah rebus. Ayam minyak goreng. Jadi kita mah selalu ya mengkhawatirkan apa yang belum tentu terjadi. Belum tentu kok kita nggak mampu beli minyak goreng gara-gara saking mahalnya. Bisa jadi minyak goreng naik, pendapatan suami pun ikut naik, bisa jadi ya, Bu. Bisa jadi. Jadi husnudzon aja, berbaik sangkalah kepada Allah.